Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu kita. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah begitu baik bagi kami semua anak-anakmu di tempat ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih-Mu Tuhan. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih-Mu Tuhan. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Saya minta dengan kasih Kristus, Om Rudi yang akan buka kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami boleh bersama-sama ibadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Guru-guru sekolah minggu yang akan melayani, biarlah Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu, beserta guru-guru yang lainnya di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa semua dan sehat semua ya. Yuk, walaupun ibadah kita masih online, tapi kita tetap mau semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya, sama-sama kita mau nyanyikan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu selalu ceria.
anak sekolah minggu selalu ceria karena Tuhan memberi sukacita di hati. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu selalu ceria karena Tuhan memberi sukacita di hati. Allah itu baik. B, beritakan firman-Nya. C, cintailah sesama. Sekolah minggu ceria. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu selalu ceria karena Tuhan memberi sukacita di hati. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu selalu ceria karena Tuhan memberi sukacita di hati. Allah itu baik. B, beritakan firman-Nya. C, cintailah sesama. Sekolah minggu ceria. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu selalu ceria karena Tuhan memberi sukacita di hati. Allah itu baik. B, beritakan firman-Nya. C, cintailah sesama. Sekolah minggu ceria. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku telah dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya mau mendidih di hati. Karena kita apa? Mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan pujian. Firman jadi manusia. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman jadi manusia. Firman Jadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Dalammu ada hidup ya Yesus. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau juru selamat. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau Tuhan bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia.
manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kau juru selamat. Haleluya Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi katakan Yesus juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Tante Febri yang akan membawakan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian untuk kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya adik-adik, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini Kak Febri akan menyampaikan satu cerita yang sangat menarik. Cerita tentang Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 dan yang sampai ke-11 ya. Di pagi hari ini Kak Febri memberi judul Taat akan Perintah Tuhan. Ya, taat akan perintah. Ya, puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang 11 ini diberikan perikop tentang perkawinan di Kana. Nah, adik-adik semua, Kak Febri akan membaca setiap cerita ini, kiranya adik-adik boleh mendengarkannya dengan baik ya. Di Kana, di suatu kota Galilea, ada sebuah perkawinan yang begitu meriah. Banyak tamu-tamu pun hadir di sana. Dan Yesus, para murid-muridnya, serta Maria ibu Yesus juga ada di perkawinan tersebut ya. Semua tamu makan, minum, merayakan pesta dengan gembira dan senang. Semua merayakan pesta itu dengan penuh sukacita.
Ya, adik-adik pasti semua pernah datang di sebuah pesta. Pasti di saat kita datang di sebuah pesta, pasti kita merasa sangat gembira. Kita bisa makan, kita bisa minum, bisa merayakan pesta tersebut. Nah, tiba-tiba terdengarlah oleh Ibu Yesus, pelayan-pelayan di pesta itu memberi kabar kepada tuan pesta bahwa mereka kehabisan anggur. Ya, para pelayan pun berkata kepada tuan pesta, "Tuan, anggur kita habis. Kita kehabisan anggur di pesta ini. Bagaimana kita tidak memiliki cadangan anggur lagi? Tuan, bagaimana kita bisa mendapatkan anggur tersebut?" Nah, tuan pesta pun merasa sangat pusing. Tuan pesta merasa sangat kebingungan. Karena pada waktu itu anggur adalah minuman yang sangat penting. Anggur ini sangat dibutuhkan pada pesta waktu itu ya. Mendengar itu, Ibu Yesus pun berbisik kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Anakku, tolonglah mereka supaya pestanya boleh berjalan dengan baik." Tetapi Yesus pun menjawab kepada ibunya dan berkata, "Ibu, saatku belum tiba." Yesus pun sempat menolak permintaan ibunya itu. Ya, tetapi Yesus dengan kasihnya yang begitu besar, Yesus pun melakukan sesuatu mujizat yang akan terjadi di saat itu. Namun Ibu Yesus pun tetap berkata kepada para pelayan itu, "Lakukanlah apa yang dia katakan." Ya, Ibu Yesus memerintah kepada para pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Di situ ada tersedia 6 tempayan dan isinya adalah sebuah air untuk pembasuhan. Dan Yesus pun berkata kepada para pelayan, "Isilah penuh semua tempayan itu dengan air." Nah, dan para pelayan pun melakukannya tanpa bertanya kepada Yesus. Mereka patuh dengan perintah Yesus. Mereka tidak bertanya kepada Yesus, tetapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, lalu Yesus berkata lagi kepada para pelayan, "Cedoklah dan bawalah kepada tuan pesta itu." Yesus suruh mengambil para pelayan itu untuk mengambil air anggur yang sudah dibuat oleh Yesus. Dia mengisi air itu dan tiba-tiba air itu menjadi anggur. Nah, terus Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mencedok air itu dan membawa kepada tuan pesta. Dan tuan pesta pun meminumnya. Anggurnya sungguh enak. Ini siapa yang menyediakan? Nah, lalu tuan pesta pun memanggil mempelai pria dan berkata kepada mempelai pria itu, "Orang menyediakan anggur yang enak pada awal pesta, tetapi kamu menyimpan anggur yang begitu enak, begitu baik, dan baru sekarang menghidangkannya." Tuan pesta merasa sangat takjub kepada mempelai pria menyediakan anggur yang terbaik. Tuan pesta tidak tahu kalau Tuhan Yesuslah yang menyediakan air anggur tersebut. Ya, sini kita boleh melihat kalau Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Semua orang sangat bergembira. Mereka merayakan pesta dengan begitu bersukacita. Mereka menikmati air anggur yang dibuat oleh Yesus. Ya, mereka sangat senang ya merayakan pesta pada waktu itu. Sehingga pestanya itu boleh berjalan dengan baik tanpa satu halangan. Ya, kita melihat tadi ada halangan kalau mereka kehabisan anggur. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan menolong pesta itu sehingga dia boleh melakukan satu mujizat yang begitu luar biasa. Yaitu sebuah air diubahkan oleh Yesus dan menjadi sebuah anggur yang begitu enak. Sehingga semuanya menikmatinya ya. Mereka sangat bersuka cita merayakan pesta pada waktu itu. Ya, sehingga pada waktu itu Yesus menunjukkan mujizatnya yang begitu luar biasa. Dan adik-adik tahu inilah mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus.
ya. Inilah mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus ya. Kita boleh tahu Yesus kita itu sungguh luar biasa. Yesus kita itu sungguh baik dalam segala hal ya. Yang Yesus lakukan di perkawinan Kana itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa ya. Adik-adik, kita boleh melihat kemuliaannya Tuhan itu sungguh luar biasa. Kehebatan yang Tuhan miliki itu sungguh luar biasa. Sehingga pada waktu itu murid-murid yang mengikuti dengan Yesus, yang ikut dengan Yesus pada waktu pesta itu, mereka merasa percaya ya, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Mereka melihat kalau kehebatan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu menjadi mustahil ya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik boleh ada sampai saat hari ini, adik-adik bisa diberikan kekuatan, adik-adik bisa diberikan kesehatan, adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa menikmati setiap hari. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat akan perintah, baik perintah orang tua, baik perintah kakak, baik perintah orang-orang yang lebih tua dari kita, baik perintah guru ya. Perintah yang baik kita mau dengarkan. Kita mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat akan perintah, amin. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kita patut bersyukur akan semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau orang tua kita menyuruh, misalnya, Kak Febri tolong ambilkan ini. Kita mau taat akan perintah orang tua. Karena orang tua itu adalah titipan Tuhan Yesus untuk menjaga, menyayangi kita, melindungi kita semua. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah orang tua. Taat akan perintah orang-orang yang lebih tua dari kita. Menghormati orang tua kita. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau taat akan perintah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini Kak Febri mau mengajak kita semua membuka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 ya. Ini ayat yang begitu luar biasa. Ini merupakan ayat yang diperintahkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita belajar taat akan perintah. Ya, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat akan perintah, kita mau menghormati orang tua kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diberikan umur panjang, kita akan dituntun oleh Tuhan, kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Sehingga hari demi hari kita tetap merasakan sukacita, merasakan pertolongan yang daripada Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, amin. Kita mau rajin sekolah minggu, kita mau rajin baca Alkitab, kita mau rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita tetap bertahan, untuk tetap kita merasakan sukacita, untuk kita tetap merasakan pertolongan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberkati kita semua. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi mereka, bahkan menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada orang tua, kepada siapapun, terlebih taat akan perintah Tuhan. Karena itulah yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap rajin dalam
datang ke sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin dalam sekolah. Kiranya semuanya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum itu, mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu menolong setiap kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang mau tetap taat akan Engkau, taat akan orang tua, taat akan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menghormati Tuhan dan menghormati orang tua kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kami, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.